Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, coba anak-anak saat dibuka buku hadisnya halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Hadis arba'in. Ya, ini sudah ditetapkan oleh dari sekolah. Ya, sudah ditetapkan oleh sekolah karena memang hadis ini kan memang digunakan buku ini di Arab, ya kan? Buku ini digunakan di Arab. Ya, dan memang bukunya cocok untuk belajar karena apa? Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan, latihan-latihan, ya, kegiatan, ini cocok, ya. Untuk kemudian sambil itu juga kita belajar bahasa, ya, belajar bahasa. Meskipun memang harapan besar dari sekolah, para asatidzah itu ketika menjelaskannya dengan bahasa Arab. Hanya saja nanti kalau usah menjelaskan dengan bahasa Arab, iya, terakhir nanti Ustaz lagi yang ngomongnya kan, yang lainnya nggak mengerti. Iya. Ya udah, kita Ustaz mulai pelajaran kita. Kita buka halaman 12 ya. Ustaz, inkaru hujjiyatis sunnati wa dawafi'uhu. Apa? Ya, inkarus sunnati wa dawafi'uhu. Ya, hujjiyatis sunnati wa dawafi'uhu. Pengingkaran terhadap kehujjahan sunnah dan faktor-faktornya. Dawafi' itu faktor-faktor. Ya, dafi'un panjang. Pengingkaran apa? Ya, pengingkaran atas kehujjahan sunnah dan faktor-faktornya. Wa dawafi'uhu. Ya, kita bacakan terlebih dahulu sampai titik baru kita artikan. Lamma dhahara al-islamu wa intashara diya'uhu ra'a a'da'uhu annal muwajahata al-makshufata ya, annal muwajahata al-makshufata lil islami la tufiduhum syai'an.
bada'u yukhattituna lil kaidi bihi wa ahlihi. Nah, coba anak-anak Ustaz dibarisi bukunya. Ya. Fadhaharat bisababihim kathirun minal bid'ah wal inhirafati allati tubnaha ya, salah Ustaz ya, allati tubnaha ba'dul muslimina واغتروا بها فمن هذه الضلالات والانحرافات إنكار حجية السنة النبوية والزعم بأن القرآن وحده كاف في بيان أحكام الشريعة. Ya, lamma kita artikan, lamma ketika dhaharal islamu tampak Islam, tampak, dhahara itu tampak, ya, muncul, ya. Ya. Lamma dhaharal islamu ketika muncul, ya, ketika tampak Islam, wantashara dan tersebar, intashara yantashiru dan tersebar, diya'uhu cahayanya. Jadi dia itu artinya sama dengan nur. Nurun artinya apa? Cahaya. Bedanya kalau dia itu cahayanya ada sengatannya, panas seperti matahari, itu cahayanya dia. Ya, ada panasnya. Sedangkan nur itu seperti cahaya apa? Cahaya bulan. Artinya tidak mengandung apa? Panas. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa kalau tidak salah as-sabru dia. Sabar itu adalah cahaya. Jadi cahayanya itu ada panasnya, artinya ada beratnya, kesulitan yang kita dapatkan, ada kepedihan yang kita peroleh. Nah, di sini artinya diartikan cahaya begitu saja ya. Wantashara diya'uhu dan tersebar cahayanya, yaitu cahaya Islam. Ra'a a'da'uhu. Ra'a artinya melihat. Ra'a yara. A'da'uhu. A'da jamak dari aduwun. Artinya apa? Musuh. A'da'uhu dan ya musuh-musuh Islam melihat
Ro'a itu melihat. Musuh-musuhnya, yaitu musuh-musuh Islam, melihat. Ro'a. Anna bahwasanya al-muwajahata, ya, berhadapan, ya, berhadapan, al-maksyufata, terang-terangan, maksudnya itu berhadapan terang-terangan apa? Perang, iya kan? Al-muwajahah al-maksyufah lil islami, kepada Islam, la tufiduhum syai'an, tidak memberikan manfaat kepada mereka. La tufiduhum, tidak memberikan manfaat kepada mereka, syai'an. Apa syai'an? Sedikit pun. Bada'u, lalu mereka memulai ya dengan yukhattituna, membuat perencanaan, membuat rencana. Yukhattituna, ya, biasa kalau khattata yukhat itu menggaris, ya kan? Menggaris. Khattata yukhat itu juga artinya apa? Merancang, membuat rencana. Membuat rencana. Mereka yukhattituna tadi. Ya, mereka mulai merencanakan, yukhattituna, merencanakan, lil kaidi bihi, apa? Membuat tipu daya, membuat makar. Lil kaidi bihi, membuat makar kepada Islam. Bihi, kembali kepada Islam, membuat makar kepadanya, kepada Islam. Bihi, jangan lil kaidi ilaihi, ya kan? Lil kaidi bihi, ya. Hah? Iya, itu dia. Lil kaidi bihi, membuat makar kepadanya. Wa ahlihi, dan pemeluk-pemeluknya, yaitu apa? Kaum muslimin. Ahlihi itu kaum muslimin. Fadhaharat, lalu tampaklah, bisababihim, dengan sebab mereka. Mereka ini siapa? Orang kafir. Iya. Lalu tampaklah dengan sebab mereka kathirun minal bid'ah, kathir, banyak, minal bid'ah, berupa bid'ah. Jamak dari bid'atun. Iya, bid'ah, jamaknya bid'ah. Bid'ah itu jamak dari bid'atun, bid'ah, yaitu perkara-perkara yang tak pernah dikenal oleh Nabi dan Rasul, yang enggak ada, yang enggak dikenal oleh Nabi dan Rasul. Jadi amalan apa saja yang Nabi enggak tahu, para sahabat enggak tahu, itu bid'ah. Amalan apa saja? Amalan kebaikan, ya. Amalan kebaikan atau ajaran-ajaran yang dinisbatkan kepada Islam, Nabi enggak tahu itu ajaran Islam. Sahabat enggak tahu, itu bid'ah. Nabi dan sahabat enggak lakukan, Nabi dan sahabat tidak kerjakan, maka itu adalah bid'ah. Itu hal yang baru, yang sia-sia dan mendapatkan dosa. Udah tertolak, kita mendapatkan dosa lagi. Kalau kita ajarkan kepada orang lain, itu jadi dosa warisan sampai kiamat.
ngalir dia, dosa jariah, betul, dosa jariah. Itu dia. Zaman Nabi ada nggak bid'ah? Apa? Zaman Nabi ada nggak orang? Ya zaman Nabi bid'ah tidak ada. Kalaupun mau muncul langsung dipangkas. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pertama sekali adalah muncul fenomena berlebih-lebihan di dalam agama. Puasa nggak buka-buka, artinya tiap hari puasa. Ada seorang sahabat dia ingin berazam, berniat untuk puasa terus, nggak buka-buka. Ada seorang sahabat ingin ibadah, dia nggak mau nikah, nggak mau nikah, artinya terus mau ibadah. Ada sahabat yang ingin apa? Ingin sholat malam, nggak tidur. Nabi SAW tahu ini, Nabi mengingkarinya, langsung dipangkas oleh Nabi dan nggak jadi dilakukan. Jadi nggak ada bid'ah. Ketika ada mau muncul kayak mau berlebih-lebihan di dalam agama, itu langsung diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nikah termasuk sunnah Nabi. Ya, tidur juga orang yang apa, kemudian dia istirahat, ini juga sunnah. Orang yang berpuasa kemudian dia berbuka, artinya dia juga tidak puasa. Nggak boleh puasa tiap hari. Ya, paling banyak berpuasa itu adalah puasa Daud, puasa sehari dan puasa dan tidak berpuasa, puasa sehari dan tidak berpuasa seharinya. Nah, seperti hari ini adalah hari yang dianjurkan untuk berpuasa, yaitu puasa apa? Puasa Asyura yang akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ya, puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Maka perbanyak puasa di bulan Muharram. Berarti kan masih bisa kan? Ya, Arafah baik, tapi secara umum puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Maka puasa Senin Kemis lebih bagus puasa Daud, ya kan? Karena khusus apa? Khusus Muharram. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat di waktu malam. Sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Iya. Ya, kemudian ya kita lanjutkan ya anak-anak saat wal inhirafati, dan penyimpangan allati tubnaha, yang telah ya, bana yabni ini biasanya artinya membangun, ya, artinya yang telah dimunculkan ba'dul muslimin, oleh sebagian kaum muslimin. Seharusnya tabana ini tubnaha yang dibangun, maksudnya bid'ah dan inhirafa, penyimpangan itu dilakukan oleh apa? Diprakarsai, diidekan oleh ba'dul muslimin, sebagian kaum muslimin. Apa? Ya, munculnya kebid'ahan ini disebabkan karena apa? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah, dari ajaran pendidikan tarbiyah Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika orang itu jahil dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan muncullah hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu kebid'ahan, bid'ah. Dan walaupun semua penyimpangan ini terjadi awalnya itu karena berlebih-lebihan di dalam agama, maka hati-hati dari berlebih-lebihan dari agama. Misalkan ibadah berlebih-lebihan, awal penyimpangan tasawuf,
itu, sufi itu awalnya adalah berlebih-lebihan dalam ibadah. Awalnya apa? Puasa, gak buka-buka, puasa terus menerus. Malam ibadah, gak tidur-tidur. Awalnya penyimpangan itu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Mendengarkan Al-Quran, menangis sampai menjerit, sampai pingsan. Ini berlebih-lebihan. Itu awalnya penyimpangan ini, berlebih-lebihan dalam ibadah, itu terjadi di zaman tabi'in. Murid-muridnya ulama tabi'in yang terbesar, Al-Imam Hasan Al-Basri, dia punya murid, mereka ahli ibadah dan agak berlebih-lebihan dalam ibadah. Jadi ini tercela berlebihan, dan akhirnya kan awalnya sedikit dia, lama-lama membesar, masuk filsafat dari orang-orang kafir ke dalam kaum muslimin, sehingga diadopsilah filsafat ini, sehingga itulah yang mewarnai agama Islam hari ini, mewarnai akidah kita, mewarnai ibadah kita. Belum lagi interaksi kita dengan agama-agama selain Islam, berinteraksi dengan orang Nasrani. Kita terpengaruh dengan orang Nasrani, ibadahnya orang Nasrani, berinteraksi dengan orang Buddha, Hindu, terpengaruh dengan agamanya orang Hindu. Nah, tengok kita sekarang ini, ibadah kita, ya kan, acara setelah kematian adanya 3 hari, 7 hari. Ya, itu adalah agama Hindu. Makanya ya, ritual agama-agama di luar Islam itu mempengaruhi agama kaum muslimin hari ini. Makanya banyak muncul bid'ah, khurafat. Makanya apabila muncul da'i, ustaz-ustaz yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu banyak yang diingkari. Ya, karena ustaz ini menentang budaya. Sebenarnya budaya itu kalau tidak bertentangan dengan Islam, budaya itu tidak ikut campur dalam masalah agama, menambah-nambahi agama. Artinya budaya itu artinya budaya yang baik secara duniawi, maka ini tidak ada masalah. Misalkan budaya gotong royong, misalkan budaya acara ayo kumpul-kumpul makan-makan untuk istilahnya kebersamaan, ya tidak ada masalah. Yang penting tidak ada unsur maksiat. Tapi kalau sudah masuk masuk menambah-nambahi agama, ya acara 3 harian, 7 harian, 100 harian, itu kan acara yang kita ambil dari orang Hindu. Makanya ada seorang pendeta Hindu, dia berkata kepada kaum muslimin, kami sebagai orang Hindu, kami berterima kasih kepada kaum muslimin, orang-orang Islam yang telah mengamalkan ajaran kami. 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, itu amalan kami, itu ajaran agama kami, dan itu diamalkan oleh orang-orang Islam, dan kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang disampaikan seorang pendeta Hindu. Iya, maksudnya memang ada apa ya? Iya, seorang pendeta Hindu. Ya, seperti halnya acara tumpengan, itu ajaran agama kami, dan itu diamalkan oleh kaum muslimin. Dan bahkan seorang pendeta itu mengatakan, pendeta Hindu itu mengatakan, siapa yang mengamalkan ajaran tumpengan, dia bilang, itu orang Hindu, dia bilang. Omongan pendeta ini, karena di dalam ajaran mereka, orang yang mengamalkan itu dia adalah seorang Hindu. Ini kitab mereka yang menyebutkan itu. Nah, itu diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk meniru-niru dan menyerupai orang-orang di luar Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.
Ya, jadi itu dia. Jadi banyak pengaruhnya dari luar. Banyak pengaruh-pengaruh kita ini dari agama yang lain, belum dari pemikiran-pemikiran. Manusia ini kan banyak pemikirannya. Ya kan? Dia sampaikan, kita terima jadi apa? Udah kita jadikan sebagai agama kita. Sehingga ya, agama kita ini banyak terkotori oleh pemikiran-pemikiran manusia. Terkotori dengan agama-agama yang lainnya. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari agama yang murni, yang betul-betul murni dari Nabi SAW. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Nah, inilah butuhnya kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena agama ini milik Allah, bukan milik bapak kita, bukan milik mama kita, sehingga kita suka hati aja. Ya, suka hati bagi kita untuk mengobok-ngobok agama ini. Iya kan? Ya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Semua bid'ah dolalah, sesat. Karena nggak perlu lagi ditambah-tambahi, karena memang udah sempurna agama ini. Ngapain ditambah-tambahi? Iya kan? Yang perlu adanya penambahan itu masalah duniawi kita. Ya kan, perlu pengembangan, inovasi, ya kan, macam ya kereta, mobil, itu nggak apa-apa dikembangkan, ditambah-tambahi. Agama mau disamakan pula dengan dunia, mau disamakan juga dengan model baju, ya kan, ditambah-tambahi ya, beda lah. Ya, ada itu yang dia mau samakan agama ini seperti apa model baju. Ya, artinya boleh ya artinya gaya modelnya itu dirubah-rubah, nggak bisa. Agama itu tetap ya permanen, tak boleh diubah-ubah. Akidah, ibadah nggak bisa diubah-ubah. Haji ya ke Ka'bah, ya Ka'bah, nggak bisa hajinya misalkan ke Kalimantan, ke Irian Jaya, ya kan, diubah-ubah. Nggak bisa. Jadi agama ini telah sempurna. Ya allati tabanaha ba'dul muslimina, yang telah ya diidekan, yang telah dibangunkan, ya telah dibangun oleh sebagian kaum muslimin, waghtarru biha, dan mereka tertipu dengannya. Ya, tertipu dengan bid'ah. Makanya supaya kita tidak tertipu, wajib kita memiliki ilmu. Dan mencari ilmu harus betul-betul ilmunya yang benar. Ya, karena ilmu di dalam perkara agama ini itu ada ilmu putih dan ada ilmu hitam. Hati-hati kalian dengan ilmu hitam. Ada pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang, itu ilmu hitam itu. Ilmu putih itulah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pemahamannya benar. Itulah ilmu yang putih. Itulah ilmu yang sebenar-benarnya. Ilmu yang hitam itulah pemikiran, ajaran-ajaran yang sesat. Seperti halnya pemikiran bolehnya bom bunuh diri dengan mengatasnamakan agama. Itu ilmu hitam itu. Pakai dalil dia, pakai Quran, pakai hadis. Tapi pemahamannya menyimpang. Nah, itu jadi ilmu hitam dia. Sesat. Iya kan? Dan orang yang melakukan bid'ah di dalam agama, mereka semuanya pakai dalil. Ada dalilnya, sampai yang di sebagian kaum muslimin, kiai-kiai, ustadz-ustadz dan juga pengikutnya yang menyembah berhala, yang menyembah kuburan, itu juga pakai dalil dari Quran, dari hadis juga. Tapi hadisnya lemah. Hati-hati kalian dengan hadis lemah. Kan ada di dalam hadis lemah disebutkan, apabila kalian punya hajat, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Ada, tapi lemah hadisnya. Nah, itu dipakai. Ya jadi penyembah kubur lah kita. Makanya nggak boleh kita berhujjah dengan hadis lemah. Iya kan? Nyembah kuburan pakai dalil dari Al-Quran. Kan ada disebutkan di dalam mafhum ayat, apabila mereka datang kepadamu Muhammad
dan mereka meminta kepadamu agar engkau memintakan ampunan untuknya, maka mintalah ampunan untuknya. Nah, ini jadi dalil mereka minta tolong sama Nabi. Iya kan? Padahal pemahamannya bahwa ayat itu tertuju kalau Nabi masih hidup. Kita boleh datang kepada Nabi, ya Rasul, mohonkan ampunan untukkulah kepada Allah SWT. Boleh. Allah. Ya kan? Nabi masih hidup. Nah, ini disamakan. Nabi hidup dengan Nabi SAW meninggal. Nggak ada bedanya. Nabi hidup dengan Nabi meninggal. Karena apa keyakinan? Nabi SAW juga bisa mendengar. Kita datang ke kuburannya, kita minta tolong sama Nabi SAW, Nabi dengar apa yang kita minta. Nah, ini tak boleh syirik kalau kita minta tolong kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi SAW masih hidup, kita minta tolong kepada Nabi, ya Rasul, mohon doakanlah aku ya Rasul. Ini boleh kalau Nabi masih hidup. Tapi kalau Nabi sudah meninggal, kita minta tolong kepada Nabi, enggak. Ya. Dan termasuk salah satu penyebab terjadinya kesyirikan di antara kaum muslimin, penyebabnya, faktornya, salah satu faktor utamanya adalah keyakinan sebagian besar kaum muslimin. Mereka meyakini bahwasanya orang yang meninggal dunia, mereka bisa mendengar ucapan kita. Keyakinan kita bahwa orang yang meninggal dunia bisa melihat apa yang kita lakukan. Ini keyakinan yang menyimpang. Kita datang ke kuburannya, kita ngomong sama penghuni kubur, kita yakin ini orang yang dikubur ini tahu apa yang kita kita omongkan kepadanya. Nah, ini dasar. Nggak boleh. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya orang mati itu bisa mendengar, bisa melihat. Tak boleh. Mereka itu tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Kalau kita mengucapkan salam kepada mereka, malaikat yang menyampaikan salam kepada mereka. Mereka nggak tahu kondisi keluarganya, nggak tahu. Ya, tidak tahu. Kan banyak kan kaum muslimin hari ini, jenazahnya masih di situ. Mereka yakin bahwa jenazahnya ini mesti tahu keadaan keluarganya, bisa melihat. Nah, itulah keyakinan yang menyimpang itu. Ya kan, 40 hari masih keliling-keliling di rumah. Ya kan, baru nanti di atas 40 hari baru dia. Dia masih nengok-nengok keluarga. Ini keyakinan sesat ini. Jangan ditipu oleh jin yang suka merasuki tubuh ya orang-orang yang masih hidup. Itu ngakunya jin itu, setan-setan ngakunya aku ini simbahnya fulan, aku ini kakeknya fulan, dan bahkan sampai berani setan ini ngaku apa? Saya ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai banyak itu kejadian ini rata. Enggak mimpi, orang-orang yang kemasukan kan, jin-jin itu ngakunya apa? Aku ini rohnya ini yang mati, yang tabrakan. Ya, misalkan sering gitu. Itu tipu daya setan. Banyak orang percaya ini. Aku ini sebulan. Aku ini sebulan. Padahal dia jin, nokoh. Sampai ada yang berani ngakunya apa? Saya ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi alhamdulillah belum saya dengar ada jin yang ngaku saya ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jin-jin yang datang kepada orang-orang sufi bisa jadi dia ngaku Nabi Muhammad, karena orang-orang sufi, ulama-ulama sufi, kiai-kiai sufi, mereka mengaku bisa melihat Nabi SAW dalam keadaan sadar, yaqdha. Mereka lagi menyampaikan ceramah, datang lewat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang-orang sufi seperti itu keyakinannya. Ini bukan Nabi, ini jin yang dia tengok, yang dia lihat. Iya. Mereka katakan kasyaf ini, nggak ada kasyaf ini. Ini adalah jin, ini syaitan. Ya, ini adalah syaitan. Dan banyak kaum muslimin yang meyakini seperti kiai-kiainya. Bisa melihat apa? Bisa melihat para nabi secara yaqdha. Yaqdha itu sadar, enggak dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur, ya bisa dimungkinkan kita bertemu Nabi Muhammad SAW, dan juga bisa dimungkinkan kita bertemu dengan orang-orang soleh yang meninggal dunia. Kalau kita tidur, kita orang soleh,
tidurnya pun ya adabnya baca doa. Kita orang yang jujur, ucapannya jujur, perbuatan jujur, umumnya mimpi mereka itu adalah benar. Ya, umumnya, dan bahkan termasuk tanda kiamat, termasuk salah satu tanda kiamat adalah hampir seluruh mimpi orang yang beriman itu terbukti. Mimpinya itu benar. Itu tanda-tandanya. Ya. 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 Itu ya. Ya. Itu tadi bosan mimpi. Ya, kita lanjutkan anak-anak Ustaz. Dan mimpi bukan dasar agama. Hati-hati. Beda mimpi Nabi dengan mimpi kita. Ini mimpi Nabi wahyu. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Wahyu Allah. Antum mimpi nyembelih mama antum. Setan itu, dari setan itu. Ada terjadi di Pakistan. Ya, di India itu kan. Ya, dia mimpi ya menyembelih anaknya. Oh, ini perintah Allah. Disembelih paginya anaknya. Itu orang yang apa? Itu orang yang artinya rajin sholat. Itu orang jamaah tabligh. Terjadi ini. Betulan disembelih. Iya, disembelih. Itu perintah Allah. Ya, inilah Ustaz jelaskan, mimpi kita itu bukan wahyu. Nggak ada perintah-perintah, nggak ada tambahan-tambahan dalam agama ini. Kalau dalam mimpi, ada misalkan mimpi kita dikasih amalan-amalan, nambah-nambahi ajaran Islam. Nggak ada, ini dari setan ini. Kalaupun ada, yang benar itu cuman mubasyirat. Mubasyirat itu kabar gembira. Bentuknya itu kabar gembira. Misalkan contohnya contohnya seperti ustadz lah, istri ustadz itu mimpi sebelum punya anak, mimpi jelas ya dapat anak, dan baru terwujud itu sekitar 3 tahun dan 5 tahun yang akan datang. Ya memang begitu mimpi, nggak langsung besok apa mimpi gitu. Artinya itu dia mubasyirat, apa namanya, kabar gembira terjadi. Iya, setelah itu 3 tahun setelah itu kalau kabar buruk gimana? Kabar buruk, misalkan mimpi-mimpi yang buruk jangan diceritakan, itu dari syaitan. Ya, jangan diceritakan, dan kemudian jangan menebak-nebak mimpi, ya bahaya kalau kita kecuali kalau mimpinya itu jelas. Tapi biasanya mimpi itu kan rata-rata simbol, tahu simbol. Misalkan contohnya bintang ada yang jatuh. Kan bingung kita, apa artinya bintang itu jatuh? Nabi SAW menyebutkan bahwa ulama itu adalah seperti apa? Seperti bintang. Jadi itu adalah gambaran ulama. Jatuh itu ya wafat, dia meninggal dunia. Ada seorang yang meninggal mimpi melihat ada bintang jatuh. Nggak lama setelah itu Syekh bin Baz rahimahullahu taala meninggal dunia. Terkadang memang melalui mimpi, terkadang tersibak hal-hal yang gaib. Misalkan kalau macam kita yang umum itu apa? Tanggal gigi, ya kan? Iya kan? Iya, tanggal gigi. Itu kan simbol-simbol. Makanya agak sulit ilmu tentang tafsir mimpi. Kecuali kalau kalian memang sudah ahli ya, hadis apa. Kadang itu kias. Itu nggak bisa kadang 2 orang yang mimpinya sama tapi artinya beda, makanya nggak sembarangan. Sama mimpinya tapi artinya beda, makanya iya nanti bisa terjadi. Ya bisa jadi, makanya jangan ceritakan. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Iya kan. Ya udah. Kita lanjutkan.
Nah, famin hadhihi dhalalati, dan termasuk penyimpangan kesesatan ini, famin hadhihi dhalalati, dan termasuk kesesatan ini, wal inhirafati, dan penyimpangan adalah ingkaru, mengingkari hujjiyatis sunnatin nabawiyah, mengingkari kehujjahan sunnah Nabi. Nah, ini khususnya bagi orang yang hanya pakai Al-Quran saja. Orang yang hanya yakin kepada Quran saja, tidak mau menerima sunnah, kafir, murtad dari agama. Ijma' para ulama, menyepakati para ulama, ini bisa menyebabkan murtad dari agama. Dan ini menyebab ingkar sunnah ini, murtad ya. Karena ahlul bid'ah juga, mereka menetapkan sunnah menjadi hujjah yang kedua. Jadi kalau ada, dengarkan dulu Ustaz, kalau ada orang Islam, dia mengaku Islam, dia hanya pakai Quran saja, sunnah tidak mau, hadis tidak mau, maka sungguh dia telah menyatakan dirinya, saksikanlah bahwasannya aku adalah seorang yang kafir, seorang yang murtad dari agama. Kalau ada orang yang berani mengatakan itu, ya, dan itu banyak. Ya, hati-hati nih, ya, orang-orang yang ingkar sunnah secara total. Ada yang model mengingkari sunnah total, nggak mau dia terima. Ada yang model yang mengingkari sunnah sebagian-sebagian aja dia. Lafaznya dia terima, kandungannya dia tolak. Ada yang model ingkar sunnah juga. Bahaya juga itu. Ya, ada model yang kayak gitu. Ada yang kalau cocok sama hawa nafsunya dia terima, tapi kalau nggak cocok dengan hawa nafsunya nggak mau terima. Ingkar sunnah, ya kan? Dia mengingkari. Ya, coba, Irfan, waz'amu, dan anggapan bi annal Qur'ana wahdahu, bahwasannya dengan Al-Qur'an saja, ya, bi annal Qur'ana wahdahu, bahwasannya dengan Al-Qur'an saja, kafin, itu sudah cukup. Kafin cukup berarti. Fi bayani, di dalam menjelaskan ahkamis syariati, hukum-hukum syariat. Kalau kita hanya memakai Al-Quran saja, maka hukum-hukum Allah itu akan menjadi menurut akal kita. Seperti Al-Quran memerintahkan kita sholat, Al-Quran nggak ada menjelaskan bagaimana cara sholat. Jadi sholat menurut kaifiat kita, iya kan? Nggak pakai hadis, karena kaifiat sholat cuma ada di hadis. Haji nggak ada Al-Quran menjelaskan. Al-Quran cuma menyuruh kita laksanakanlah haji ke Baitullah. Tapi pelaksanaan haji itu kan ada di mana? Di sunnah. Kalau kita nggak mau pakai sunnah, haji menurut kita, iya kan? Zakat juga menurut kita, puasa menurut kita. Jadi kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sampai jam berapa anak-anak Ustaz? 45 ya? 11.45. Ya, ada waktu 6 menit lagi. Wa innama gharduhum, ya coba dibarisi. Wa innama gharduhum min dalika hadmud dini wa ifsaduhu minad dakhili li'annahu idza
hujiratis sunnatun nabawiyyatu allati hiya bayanun lil Qur'anil Karimi tarakan nasu al-masdar ats-tsani min masadiri at-tashri'il islami min masadir at-tashri'il islami wa amkana tahrifu ma'anil Qur'anil Karimi wa innama dan sesungguhnya gharduhum tujuan mereka, maksud mereka, min dzalika dari hal itu adalah hadmuddini menghancurkan agama. Ini tujuan mereka adalah untuk apa? Hadmuddin, menghancurkan agama. Wa ifsaduhu dan merusak agama, ifsad, merusaknya. Minad dakhil dari dalam. Li'annahu karena idza apabila hujirat ditinggalkan as-sunnatun nabawiyyatu sunnah nabi allati hiya yang mana ia adalah bayanun lil Qur'ani penjelas bagi Al-Qur'an, bayanun lil Qur'an penjelas bagi Al-Qur'an Al-Karim, ya Al-Qur'an Al-Karim. Tarakan nasu maka manusia akan meninggalkan, taraka yatruku meninggalkan, maka manusia akan meninggalkan al-masdar ats-tsani sumber kedua, ya al-masdar ats-tsani sumber kedua min dari masadir tashri'il islami dari sumber-sumber tasyri' Islam, ya sumber-sumber syariat Islam. Wa amkana dan dimungkinkan tahrifu penyelewengan ma'anil Qur'ani makna Al-Qur'an Al-Karim, makna Al-Quranul Karim, maka akan muncul apa? Penyimpangan, ya terhadap makna Al-Quranul Karim. Ya, maka jangan sampai kita mengingkari sunnah meskipun hanya satu sunnah Nabi. Kalau kita tidak mampu untuk mengamalkannya, jangan sampai mengingkari. Contohnya, salah satu ajaran Islam adalah bolehnya bagi kaum laki-laki untuk poligami dan bahkan dianjurkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nabi perintahkan, ya kan, nikahilah wanita itu 2, 3, ya kan, 4. Diperintahkan. Nah, jadi perintah ini menunjukkan apa? Mustahab, bukan wajib, ya kan? Bukan wajib. Kalau wajib berdosa lah Ustaz, ya kan? Enggak poligami. Nah, kalau kita tidak mampu untuk mengamalkannya, jangan sampai kita mengingkarinya. Terlebih lagi sampai membencinya. Ya kan? Bahayanya. Ya, karena ini syariat Islam. Syariat Islam membolehkannya dan bahkan menganjurkan bagi laki-laki yang mampu untuk adil, ya. Dan dia punya kemampuan secara materi dan juga punya kemampuan juga secara apa? Ya, secara apa? Ya kan
punya istri satu aja kewalahan ya kan, untuk apa? Ini dua, kadang berantem ya kan, apatah lagi samping-sampingan ya kan, istri yang pertama, istri kedua tetanggaan ya kan, ketika sama yang apa ini ketawa ya kan, yang samping marah ya kan, digedor-gedor ya kan, terjadi itu. Nah itu kan butuh kebijaksanaan ya kan, bijaksana ya kan? Ya. Ya, sudah selesai ya. Istri banyak tuh emang selalu nggak akur lah. Apa? Ya istri banyak tuh emang selalu nggak akur. Ya itu sudah fitrah. Wanita itu fitrahnya nggak mau diduakan. Itu sudah naluri. Ya, istri Nabi, ya, istri Nabi itu hati mereka adalah ya hati wanita yang paling terbaik. Mereka juga pun saling apa? Itu istri Nabi, apatah lagi istri-istri kita ya kan? Nah, makanya berat. Makanya wanita laki-laki yang paling terbaik adalah laki-laki yang banyak istrinya. Masya Allah, itu dia laki-laki yang terbaik. Nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang apa? Istrinya nggak satu itu. Masya Allah. Ya, itu ya saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.